Saat ulang tahun ibu mertua, dia menyuruhku masak untuk 500 tamu undangan. Jam 3 subuh, dia menyeret tanganku dan berkata, "Kalau sampai semua tamu datang belum selesai, keluar dari rumah." Aku pura-pura setuju dan pergi ke dapur. Tapi ibu mertuaku syok histeris saat para tamu datang. Karena kulakukan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu terasa sangat panjang bagi Kartika. Setelah seharian penuh membersihkan rumah besar berlantai 2 tersebut seorang diri, tulang punggungnya terasa seakan mau patah. Ia baru saja terlelap selama 2 jam di kamar belakang. Tiba-tiba, sebuah guyuran air dingin menghantam wajahnya dengan keras. Kartika terkesiap, napasnya tersengal, dan matanya langsung terbuka lebar. Air menetes dari wajah dan ujung hijabnya yang ia kenakan bahkan saat tidur. Di hadapannya, berdiri Ibu Diah dengan wajah angkuh, berkacak pinggang sambil memegang sebuah gayung kosong. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 3 subuh. "Bangun, perempuan pemalas!" bentak Ibu Diah dengan suara melengking yang memecah keheningan rumah. "Tidur saja kerjamu. Kau pikir kau ini ratu di rumah ini? Kau itu cuma penumpang yang menumpang hidup pada anakku." Kartika mengusap wajahnya yang basah dengan punggung tangan. Ia menatap ibu mertuanya itu dalam diam. Tidak ada gurat kekagetan yang berlebihan. Hanya tatapan datar yang menyembunyikan ribuan pikiran. Ini bukan pertama kalinya Ibu Diah memperlakukannya dengan kasar. Sejak hari pertama ia menginjakan kaki di rumah ini sebagai istri Imron, perlakuan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Kartika. "Ada apa, Ibu? Ini masih jam 3 subuh." Tanya Kartika dengan nada tenang, berusaha menjaga suaranya agar tidak terdengar bergetar karena dingin. "Jangan banyak tanya. Cepat berdiri dan ikut aku ke dapur." Perintah Ibu Diah sambil menarik lengan Kartika dengan kasar. Cengkeraman wanita paruh baya itu sangat kuat. Kuku-kukunya menancap di lengan Kartika. Kartika tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diseret menyusuri lorong rumah yang sepi menuju dapur utama yang luas. Sesampainya di dapur, Ibu Diah melepaskan lengan Kartika dengan kasar hingga tubuh Kartika sedikit terhuyung. "Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku sudah mengundang 500 tamu penting. Teman-teman perkumpulanku, kerabat-kerabat kaya, dan rekan bisnis anakku akan datang semua ke sini. Aku mau kau memasak hidangan mewah untuk mereka semua. Sendirian." Kartika menatap sekeliling dapur yang kosong. Memasak untuk 500 orang bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu orang dalam waktu beberapa jam, apalagi tanpa persiapan bahan. 500 porsi. "Ibu? Sendirian? Waktunya tidak akan cukup jika tamu datang pagi ini. Mengapa ibu tidak menggunakan pesanan makanan luar saja?" Ibu Diah tertawa sinis. Suara tawanya terdengar meremehkan. "Pesanan makanan luar? Kau pikir aku mau menghamburkan uang untuk menyewa pembuat makanan padahal aku punya pembantu gratis sepertimu di rumah ini? Lagi pula, aku sudah terlanjur menyombongkan diri kepada semua teman-temanku bahwa menantuku yang miskin dan yatim piatu ini sangat pandai memasak. Kau harus membuat berbagai macam hidangan. Mulai dari daging bumbu rempah, sup iga, berbagai macam sayuran, hingga makanan penutup yang manis. Semuanya harus sempurna. Tapi, Ibu, bahan-bahannya tidak ada di lemari pendingin. Bagaimana aku bisa memasak semua itu?" balas Kartika, masih dengan nada suara yang terkendali. "Itu urusanmu. Kau bisa belanja ke pasar sekarang juga, jalan kaki atau naik angkutan umum. Aku tidak peduli. Yang aku tahu, saat jam 10 pagi nanti ketika para tamu mulai berdatangan, semua makanan sudah harus tersaji rapi di meja hidangan. Kalau sampai semua tamu datang belum selesai, keluar dari rumah ini." Ancam Ibu Diah sambil menunjuk tepat di depan wajah Kartika. Ancaman itu diucapkan dengan penuh penekanan. Ibu Diah selalu menggunakan taktik ini, mengancam akan mengusir Kartika atau memaksa Imron untuk menceraikannya. Ia sangat yakin bahwa Kartika adalah wanita lemah yang tidak punya tempat tujuan jika diusir dari rumah mewah ini. Ibu Diah merasa memiliki kendali penuh atas hidup Kartika. Kartika terdiam sejenak. Matanya menatap wajah ibu mertuanya lekat-lekat. Selama berbulan-bulan, Kartika menelan semua hinaan dan perlakuan buruk ini. Ia selalu mengalah, menundukkan kepala, dan melakukan semua pekerjaan berat. Namun,
Ancaman pengusiran kali ini menjadi puncak dari segalanya. Batas kesabarannya telah habis. Ia tidak akan lagi berpura-pura menjadi wanita yang tak berdaya. Ujian yang ia berikan untuk keluarga ini sudah selesai, dan hasilnya sangat mengecewakan. Perlahan, sebuah senyum tipis dan tenang mengembang di bibir Kartika. Senyum yang membuat ibu dia sedikit mengerutkan dahi karena kebingungan. "Baik, Ibu. Aku akan siapkan semuanya sekarang," jawab Kartika dengan nada yang sangat patuh. Ibu dia mendengus puas, merasa menang. "Bagus. Jangan coba-coba bermalas-malasan. Aku akan kembali ke kamar untuk tidur lagi dan bersiap-siap. Awas saja kalau kau membuatku malu di depan teman-temanku," ancamnya sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan meninggalkan dapur. Suara langkah kakinya bergema di lorong. Semakin lama semakin menjauh hingga akhirnya terdengar suara pintu kamar yang ditutup. Begitu memastikan ibu dia sudah masuk ke kamarnya di lantai atas, raut wajah Kartika berubah total. Sorot mata yang tadinya patuh kini berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Ia segera berjalan menuju pintu dapur yang terhubung dengan ruang tengah dan memutar kuncinya 2 kali hingga terdengar bunyi klik. Ia lalu berjalan menuju pintu belakang dan melakukan hal yang sama. Dapur itu kini terkunci dari dalam. Kartika tidak langsung bergerak. Ia berdiri mematung di tengah dapur, membiarkan keheningan mengambil alih. Pikirannya melayang pada hari pertama ia memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia ingat betul bagaimana Imron bersumpah akan mencintainya apa adanya. Berjanji akan melindunginya meskipun ia mengira Kartika hanyalah sebatang kara yang miskin. Kartika ingin pernikahan yang tulus, pernikahan yang didasari kasih sayang murni, bukan karena kekayaan yang ia miliki sebagai pewaris tunggal sebuah perusahaan raksasa peninggalan mendiang ayahnya. Itulah sebabnya ia memilih hidup sederhana, menyembunyikan harta, dan membiarkan Imron merasa menjadi kepala keluarga yang dominan. Namun, seiring berjalannya waktu, janji manis itu terbukti hanyalah omong kosong belaka. Sifat asli Imron dan ibunya mulai terlihat. Imron berubah menjadi pria yang egois dan merendahkannya, sementara ibu dia memperlakukannya tidak lebih dari seorang pekerja kasar yang tidak digaji. Kartika menahan semua itu. Ia menahan rasa sakit saat tangannya melepuh terkena minyak panas, karena dipaksa menggoreng kerupuk berkarung-karung untuk acara perkumpulan ibu dia. Ia menahan rasa lelah saat harus mengepel seluruh lantai rumah luas ini setiap pagi sebelum matahari terbit. Ia menahan semua itu karena ia ingin memastikan, apakah masih ada sedikit saja kebaikan dalam hati suaminya. Hari demi hari berganti, dan harapannya perlahan pupus. Keputusan untuk membalas dendam tidak datang dalam semalam. Ini adalah hasil dari tumpukan rasa kecewa, sakit hati, dan pengkhianatan yang berlapis-lapis. Kartika merasa cukup. Uji cobanya sudah selesai. Waktu untuk berpura-pura telah berakhir. Pagi ini, di hari ulang tahun ibu mertuanya yang gila hormat ini, Kartika akan memberikan kado yang paling pantas. Kartika berjalan menuju rak bumbu yang ada di sudut ruangan. Ia menggeser beberapa toples berisi lada dan ketumbar, lalu merogoh bagian belakang rak kayu tersebut. Tangannya menyentuh sebuah celah tersembunyi. Dari sana, ia menarik keluar sebuah benda pipih. Sebuah telepon genggam khusus yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun di rumah ini. Telepon genggam itu adalah satu-satunya jalur komunikasinya dengan dunia aslinya. Ia menyalakan layar, memasukkan kata sandi rahasia, dan mencari satu nama di daftar kontak. Nama Arman. Kartika menempelkan telepon genggam itu ke telinganya, menunggu nada sambung. Hanya butuh 2 kali dering sebelum suara seorang pria yang berat dan tegas menjawab dari seberang sana. "Halo, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa Arman dengan sangat hormat. Kartika menarik napas panjang, merapikan letak hijabnya, dan berbicara dengan nada perintah yang mutlak, jauh dari nada suara menantu yang tertindas. "Arman, dengarkan aku baik-baik. Aku butuh kau membawa 20 truk besar dan 50 orang ke alamatku sekarang juga. Lakukan operasi ini secepat mungkin dan tanpa suara sedikit pun. Pastikan tidak ada tetangga yang menyadari kedatangan kalian." "Baik, Nyonya. Kami akan segera bergerak." "Apakah ada instruksi khusus mengenai barang-barang yang harus diangkut?" tanya Arman tanggap, tidak mempertanyakan alasan di balik perintah mendadak tersebut. "Bawa semuanya. Instruksi lebih lanjut akan kuberikan saat kalian tiba. Ingat, jangan sampai ada suara bising yang membangunkan orang di lantai atas. Aku tunggu dalam waktu kurang dari 1 jam." "Siap laksanakan, Nyonya. Kami segera berangkat." Kartika memutuskan panggilan. Ia meletakkan telepon genggam itu di atas meja dapur.
Ia membasuh wajahnya sekali lagi di wastafel. Kali ini bukan untuk membersihkan sisa air siraman, melainkan untuk menyegarkan pikirannya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur. Wajah lelah itu perlahan menghilang, digantikan oleh raut ketegasan seorang pemimpin perusahaan. Tidak ada lagi Kartika yang menunduk takut. Yang ada hanyalah Kartika sang pemegang kendali. Ia melihat ke sekeliling dapur mewah yang dipenuhi peralatan memasak mahal, lemari pendingin berukuran raksasa, dan meja pualam yang mengkilap. Semua ini dibeli dengan uangnya. Rumah besar ini dibeli dengan uangnya. Ia menarik kursi kayu dan duduk dengan punggung tegak. Detik demi detik berlalu, ditemani suara detak jam dinding yang seakan menghitung mundur waktu kehancuran keluarga suaminya. Sambil menunggu kedatangan pasukan yang dipimpin oleh Arman, pikiran Kartika kembali mengembara ke masa lalu, mengurai kembali alasan mengapa ia bisa terjebak dalam situasi yang merendahkan ini. Semuanya bermula dari keinginannya yang sangat sederhana, yaitu mencari cinta sejati. Sebagai pewaris tunggal dari sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di berbagai sektor penting, hidup Kartika selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menginginkan hartanya. Para pria yang mendekatinya selalu memandang nilai kekayaan di belakang namanya. Ia lelah dengan kepalsuan itu. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Imron dalam sebuah acara kemanusiaan yang diselenggarakan oleh salah satu anak perusahaan miliknya. Saat itu, Kartika tampil sangat sederhana, menyamar sebagai salah satu pegawai biasa. Imron mendekatinya dengan tutur kata yang lembut dan penuh perhatian. Pria itu tampak sangat mempesona, menunjukkan kepedulian yang terasa tulus. Imron sering mengantarnya pulang ke tempat tinggal sementara yang sengaja disewa Kartika untuk menyempurnakan penyamarannya. Imron bahkan berjanji akan membahagiakan Kartika, mengangkat derajatnya, dan membawanya keluar dari kehidupan yang ia anggap serba kekurangan. Percaya pada kata-kata manis tersebut, Kartika menerima lamaran Imron. Mereka menikah dengan perayaan yang sangat sederhana sesuai permintaan Kartika, yang tentu saja disetujui dengan senang hati oleh Ibu Diah karena ia tidak ingin mengeluarkan biaya sepeser pun untuk menantu yang ia anggap melarat. Setelah pernikahan, Kartika menggunakan sedikit kekuasaannya dari balik layar. Ia mengatur agar perusahaan suaminya mendapatkan berbagai pekerjaan besar dan suntikan dana tanpa sepengetahuan Imron. Bisnis Imron berkembang pesat. Mereka bisa membeli rumah mewah berlantai 2 ini, membeli pakaian-pakaian mahal, dan hidup dengan gaya hidup kalangan atas. Imron dan Ibu Diah merasa sangat bangga, mengira semua itu adalah hasil dari kerja keras dan kehebatan Imron semata. Mereka menjadi sangat sombong. Dan kesombongan itu, berbanding lurus dengan perlakuan buruk mereka terhadap Kartika yang mereka anggap tidak memberikan manfaat apa-apa selain merepotkan di rumah. Kartika mengetahui semua kebusukan mereka. Ibu Diah tidak hanya memperlakukannya seperti pesuruh, tetapi juga seorang pencuri. Kartika ingat betul beberapa bulan yang lalu, perhiasan peninggalan almarhumah ibunya yang ia simpan di laci pakaian tiba-tiba menghilang. Saat ia mencoba bertanya dengan baik-baik, Ibu Diah justru membentaknya, menuduh Kartika sengaja menyembunyikan barang untuk mencari perhatian. Namun, beberapa minggu kemudian, Kartika melihat perhiasan itu dipakai oleh Ibu Diah saat wanita itu sedang berkumpul dengan teman-temannya. Kartika hanya diam. Ia mencatat kejadian itu dalam ingatannya. Tidak hanya satu barang, beberapa benda berharga miliknya juga raib satu persatu, berpindah ke kamar ibu mertuanya. Pengkhianatan yang paling menyakitkan bukan datang dari Ibu Diah, melainkan dari Imron. Suami yang bersumpah akan mencintainya itu ternyata menancapkan belati paling tajam dari belakang. Beberapa minggu yang lalu, Kartika menemukan sebuah pesan singkat yang muncul di layar telepon genggam Imron yang tidak sengaja tertinggal di ruang tengah. Pesan itu dari seorang wanita bernama Dania. Pesan yang penuh dengan kata-kata mesra dan rencana pertemuan rahasia. Bukannya menangis histeris atau melempar barang, Kartika justru menyewa orang kepercayaan untuk mencari tahu kebenarannya. Hasil laporan yang ia terima sangat menghancurkan hati. Imron tidak hanya berselingkuh, tetapi ia bahkan membelikan sebuah hunian bertingkat mewah untuk Dania. Parahnya lagi, uang yang digunakan Imron untuk memanjakan selingkuhannya itu adalah uang hasil keuntungan dari pekerjaan besar yang diam-diam diberikan oleh perusahaan milik Kartika. Kartika merasa dikhianati begitu dalam, tetapi rasa sakit itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan yang terkendali. Ia tidak menangis sedikit pun saat melihat bukti-bukti suaminya memeluk wanita lain. Ia justru menyusun rencana ini. Rencana untuk mengambil kembali setiap peser haknya dan menghancurkan harga diri mereka hingga tidak bersisa. Lamunan Kartika terhenti saat ia mendengar suara deru mesin yang sangat halus dari luar rumah. Ia melihat ke arah jam dinding.
Jarum jam menunjukkan tepat pukul 4 pagi. Arman bekerja dengan sangat efisien, persis seperti yang selalu ia harapkan. Kartika bangkit dari kursi, merapikan pakaiannya, dan melangkah menuju pintu belakang yang terhubung dengan halaman luas dan jalan akses khusus. Ia membuka kunci pintu itu secara perlahan, memastikan tidak ada engsel yang berderit. Di luar, suasana masih sangat gelap, tertutup kabut pagi yang tipis. Di sepanjang jalan akses belakang, berjajar truk-truk besar yang mesinnya sudah dimatikan. Puluhan pria bertubuh tegap dan berpakaian seragam khusus berdiri dalam barisan yang sangat rapi. Mereka sama sekali tidak mengeluarkan suara. Dari barisan terdepan, Arman melangkah maju. Ia membungkuk hormat dalam diam saat melihat Kartika keluar dari pintu. "Nyonya, kami sudah tiba sesuai perintah. Semua kendaraan diparkir dengan rapi dan anggota kami siap menjalankan tugas. Tidak ada tetangga yang terbangun. Jalanan sudah kami amankan sementara," lapor Arman dengan suara berbisik namun sangat jelas. Kartika mengangguk puas. Ia menatap puluhan orang yang kini menunggu perintahnya. "Kerja bagus, Arman. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Rumah ini besar, dan barang-barang di dalamnya sangat banyak. Aku ingin kalian bekerja dengan sangat hati-hati. Jangan sampai ada barang yang terjatuh atau menabrak dinding yang bisa menimbulkan suara keras. Keluarga penghuni rumah ini sedang tertidur lelap di lantai atas, dan aku tidak ingin mereka terbangun sebelum waktunya." "Kami mengerti, Nyonya. Apa saja barang yang harus kami pindahkan ke dalam truk?" tanya Arman. Matanya menyapu sekilas ke dalam rumah yang terlihat megah dari ambang pintu belakang. Kartika menatap masuk ke dalam rumah yang selama beberapa tahun ini menjadi penjara baginya. Ia melihat lampu gantung yang mahal, deretan sofa berukir yang didatangkan dari luar negeri, guci-guci hiasan yang dibanggakan ibu mertuanya, dan berbagai perabotan lainnya. Semua itu dibeli dari keringat dan uangnya yang disalurkan melalui tangan suaminya yang tidak tahu diri. "Semuanya," jawab Kartika dengan nada yang sangat dingin. Matanya memancarkan ketegasan yang mutlak. "Kosongkan lantai satu ini tanpa sisa. Angkut semua perabotan, meja, kursi, karpet, lukisan dinding, pot bunga, hingga alat-alat bertenaga listrik. Bawa lemari pendingin raksasa itu, bawa mesin pemanggangnya, bawa semua piring dan gelas. Aku tidak ingin melihat satu barang pun tersisa di lantai ini." Arman sedikit melebarkan matanya, namun ia tidak membantah. "Baik, Nyonya. Apakah ada pengecualian?" Kartika tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Tidak ada. Kalian boleh mengambil semuanya. Tinggalkan debunya saja untuk mereka. Dan pastikan pintu utama terkunci rapat dari dalam setelah kalian selesai, agar mereka tidak bisa keluar sebelum para tamu undangan itu datang. Mulai bekerja sekarang." "Siap, Nyonya." "Pasukan, bergerak masuk," perintah Arman dengan gerakan tangan. Pasukan pria itu langsung menyebar masuk ke dalam rumah bagaikan bayangan. Mereka bekerja dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, mematuhi setiap instruksi Kartika untuk meratakan kemewahan rumah itu dalam keheningan malam. Ruang utama rumah mewah itu perlahan berubah menjadi arena kerja yang sibuk namun luar biasa hening. Puluhan pria bertubuh tegap bergerak dengan lincah, mengangkat barang-barang berat seolah tanpa beban. Mereka seperti semut yang menggotong makanan, terkoordinasi dengan sangat baik. Kartika berdiri mengawasi dari sudut ruangan dekat tangga, memastikan setiap langkah mereka tidak menimbulkan suara yang mencurigakan. Sebuah sofa panjang berukir yang biasanya diduduki ibu dia untuk bersantai sambil menghardik Kartika, kini diangkat oleh 4 orang pria dan dibawa keluar melalui pintu belakang. Karpet tebal berbulu halus yang seringkali Kartika bersihkan dengan susah payah, digulung dengan cepat dan diangkut. Lukisan pemandangan besar yang tergantung di dinding ruang tamu diturunkan dengan hati-hati. Setiap benda yang memiliki nilai dipindahkan ke dalam truk-truk besar yang menunggu dalam kegelapan. Di dapur, situasinya tidak jauh berbeda. Lemari pendingin berukuran raksasa yang berisi berbagai bahan makanan mahal didorong keluar perlahan-lahan. Mesin pembuat kopi, alat pemanggang, kompor tanam, hingga tumpukan piring hias yang dibanggakan ibu dia. Semuanya dikemas rapi ke dalam kotak-kotak besar dan diangkut. Kartika tidak menyisakan satu sendok pun di dapur itu. Ia memastikan semuanya benar-benar bersih, layaknya rumah yang baru saja dibangun dan belum dihuni oleh siapapun. Ketegangan sempat memuncak ketika 2 orang anggota Arman sedang mengangkat sebuah televisi layar datar berukuran sangat besar dari ruang keluarga. Televisi itu sangat berat dan lebar, sehingga mereka harus bermanuver perlahan agar ujung televisi tidak membentur bingkai pintu. Tiba-tiba,
Suara langkah kaki terdengar dari arah lantai atas. Langkah kaki itu tidak terlalu cepat, namun cukup jelas terdengar karena keheningan di lantai bawah. Kartika menahan napas. Ia memberikan isyarat tangan agar semua orang berhenti bergerak. Para pekerja itu mematung di posisi masing-masing. Dua pria yang memegang televisi layar datar itu menahan beban berat dengan wajah sedikit tegang. Sementara Arman yang berada di dekat mereka bersiap mengamankan situasi jika sesuatu terjadi. Dari arah tangga, terdengar suara pintu kamar mandi yang terbuka, lalu tertutup kembali. Ibu Diah ternyata terbangun karena ingin minum. Suara decitan pelan terdengar ketika kaki Ibu Diah menginjak salah satu anak tangga teratas. Kartika menyipitkan mata, mengamati bayangan ibu mertuanya yang terpantul samar di dinding lantai atas akibat cahaya remang dari lampu tidur. Kartika! Suara apa itu? Panggil Ibu Diah dengan suara serak khas orang bangun tidur. Kau sedang apa di bawah sana? Jangan berisik. Kepalaku pusing. Suasana di lantai bawah menjadi sangat mencekam. Kartika memberi kode agar anak buah Arman tetap diam. Ia kemudian berjalan sedikit ke depan, ke arah pangkal tangga, menutupi pandangan menuju ruang tengah yang kini sudah setengah kosong. Maaf, Ibu. Tadi ada panci yang terjatuh saat aku sedang menyiapkan bahan masakan. Jawab Kartika dengan nada yang dibuat setenang mungkin, meskipun jantungnya berdebar cukup kencang. Ia harus memastikan Ibu Diah tidak turun ke bawah. Ibu Diah mendengus kesal dari atas tangga. Dasar ceroboh. Lakukan pekerjaanmu dengan benar dan jangan bangunkan aku lagi. Pastikan semua masakan itu matang dengan sempurna sebelum pagi datang. Kalau masakanmu gagal, kau tahu akibatnya. Baik, Ibu. Aku akan lebih berhati-hati. Ibu silakan istirahat kembali, jawab Kartika, menundukkan kepalanya sedikit seolah-olah patuh. Terdengar suara gumaman tidak jelas dari Ibu Diah, diikuti suara langkah kaki yang kembali menuju kamarnya, dan akhirnya suara pintu kamar yang ditutup. Kartika menghela napas panjang, merasa lega. Ia menoleh ke arah Arman dan mengangguk, memberikan isyarat agar mereka melanjutkan pekerjaan. Para pekerja kembali bergerak cepat. Kali ini lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Menjelang pukul 5 pagi, ruang lantai bawah rumah itu telah benar-benar berubah. Tidak ada lagi kemewahan yang tersisa. Lantai marmer yang dingin memantulkan sedikit cahaya dari lampu luar. Ruang tamu yang luas itu kini menggema jika ada yang berbicara agak keras. Kartika berjalan mengelilingi ruangan, memeriksa hasil kerja tim Arman. Semuanya bersih sempurna, persis seperti yang ia perintahkan. Semua barang dari lantai bawah sudah kami pindahkan ke dalam truk, Nyonya. Lapor Arman dengan suara berbisik, berdiri tidak jauh dari pintu belakang. Kami sudah memastikan tidak ada kerusakan pada lantai atau dinding saat proses pemindahan. Kerja bagus, Arman. Sekarang, bawa pasukanmu keluar dan tunggu di sekitar area ini. Pastikan tidak ada yang melihat truk-truk itu. Aku butuh kau tetap bersiaga, karena tamu undangan akan mulai datang pada pukul 10 pagi. Dan aku punya tugas khusus untukmu saat mereka semua sudah berkumpul. Perintah Kartika. Dimengerti. Nyonya, kami akan bersiaga di tempat yang tidak terlihat. Jika butuh sesuatu, Nyonya bisa menghubungi saya kapan saja. Arman memberi isyarat kepada pasukannya, dan mereka semua keluar dari rumah dengan teratur. Kartika mengunci kembali pintu belakang. Ia kini sendirian di lantai bawah yang kosong melompong. Ia melihat sekeliling, merasakan kepuasan yang perlahan memenuhi rongga dadanya. Ini baru permulaan. Ia akan memastikan Ibu Diah dan Imron merasakan jatuh dari tempat yang paling tinggi. Sinar matahari pagi mulai menembus masuk melalui jendela-jendela besar di ruang tamu yang kini tidak lagi memiliki tirai penutup. Kartika menyadari bahwa ia harus memikirkan cara agar Ibu Diah tidak segera menyadari kekosongan rumah ini ketika wanita itu turun ke bawah. Ia membutuhkan sedikit tipuan untuk mengulur waktu hingga acara perayaan ulang tahun itu benar-benar dimulai. Kartika menemukan beberapa sisa barang di pojok dapur darurat yang tidak ikut dibawa oleh Arman, sebuah kompor kecil portabel yang terselip di dalam laci bawah, sebungkus kopi bubuk murahan, dan beberapa lembar roti tawar sisa kemarin. Ini sudah cukup untuk membuat ilusi kecil. Ia menyalakan kompor kecil itu, menaruh air dalam panci aluminium kecil yang ia temukan di tempat sampah, dan menyeduh kopi bubuk tersebut. Ia sengaja membuat kopi itu sangat pekat sehingga aromanya menyebar kuat ke seluruh ruangan. Selanjutnya, ia membakar sedikit roti tawar di atas kompor hingga sedikit hangus. Aroma kopi pekat yang bercampur dengan bau roti gosong itu akan memberikan kesan bahwa seseorang sedang sibuk memasak di dapur. Pukul 7 pagi, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas.
Ibu Diah akhirnya bangun dan bersiap-siap. Kartika segera memosisikan dirinya di pojok dapur darurat tersebut, berpura-pura sibuk dengan panci kecilnya. Ibu Diah tidak langsung turun ke bawah. Dari suara langkahnya, Kartika bisa menebak wanita itu sedang berada di depan cermin, berdandan menor untuk menyambut teman-teman sosialitanya. Terdengar samar suara Ibu Diah sedang menelepon seseorang. Nadanya penuh kesombongan. "Oh, tentu saja, Jeng. Acara hari ini akan sangat meriah. Kalian harus datang tepat waktu. Hidangannya sangat spesial. Kebetulan aku sedang menghukum menantuku yang tidak berguna itu. Aku menyuruhnya memasak untuk 500 orang sejak jam 3 subuh tadi. Biar dia tahu rasa. Dia pikir bisa numpang hidup enak di sini tanpa berbuat apa-apa? Aku akan mempermalukannya di depan kalian semua nanti." Tawa melengking Ibu Diah mengiringi akhir percakapan tersebut. Kartika hanya tersenyum tipis mendengar percakapan itu. Ia terus mengaduk panci kecilnya, membiarkan aroma kopi semakin tajam menguar ke udara. Tidak lama setelah itu, terdengar suara mobil memasuki halaman depan rumah. Itu pasti Imron. Pria itu selalu pulang diam-diam di pagi hari dengan berbagai macam alasan setelah menghabiskan malam di tempat selingkuhannya. Pintu utama terbuka perlahan. Kartika bisa mendengar suara langkah kaki dari arah pintu masuk. Langkah kaki itu tidak sendirian. Ada suara langkah sepatu hak tinggi yang mengikutinya. Imron pulang membawa Dania. "Ayo masuk, sayang," ucap Imron dengan suara pelan namun terdengar jelas oleh Kartika di dapur. "Jangan khawatir. Ibuku pasti sudah bangun dan sedang merias diri. Dan istri miskinku itu pasti sedang sibuk memasak di dapur belakang. Dia tidak akan berani keluar." Suara tawa kecil Dania menyahut. "Kamu yakin tidak apa-apa aku datang sepagi ini? Aku kan ingin melihat wajah istrimu saat ibu mertuanya mengomelinya nanti." "Tenang saja, Dania. Hari ini ibuku akan membuat istri miskinku itu menangis di depan semua orang," jawab Imron sambil tertawa meremehkan. "Dia itu wanita bodoh yang hanya bisa pasrah. Aku sudah muak melihat wajahnya. Setelah acara ini selesai, aku akan mencari alasan untuk mengusirnya perlahan-lahan, dan kita bisa bebas." Kartika menghentikan gerakannya mengaduk panci. Tangannya mengepal kuat menahan amarah yang mendidih di dadanya. Rencana busuk suaminya kini terdengar langsung di telinganya. Mereka benar-benar manusia tanpa hati nurani. Mereka tidak tahu bahwa rumah mewah yang menjadi tempat mereka berdiri saat ini sudah kosong melompong. Imron dan Dania terlalu asyik mengobrol sehingga tidak memperhatikan kondisi sekitar mereka yang sudah berubah drastis. Mereka tidak melihat bahwa tidak ada lagi sofa mahal atau lukisan di dinding, karena mereka langsung bergegas menuju kamar tamu yang terletak di dekat pintu masuk untuk menyembunyikan Dania sementara waktu. Kartika membiarkan mereka masuk. Ia tidak akan merusak kejutannya. Ia mematikan kompor kecil dan berjalan menuju ruang tamu yang luas dan kosong. Ia menatap ke arah pintu kamar tamu di mana Imron dan selingkuhannya sedang berada, lalu melihat ke arah tangga di mana Ibu Diah berada di atas sana. Mereka semua terjebak dalam kesombongan mereka sendiri. Kartika memeriksa penampilannya. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan elegan, bukan daster lusuh yang biasa ia pakai untuk bersih-bersih. Ia harus tampil sebagai wanita berkelas yang menguasai jalannya acara, bukan sebagai menantu yang tertindas. Ia mengambil alat pengendali jarak jauh yang ia simpan di saku bajunya, sebuah alat yang terhubung dengan layar tancap besar yang sudah disiapkan oleh tim Arman di tengah ruangan kosong tersebut. Waktu menunjukkan pukul 9:30. Setengah jam lagi, 500 tamu undangan dari kalangan atas itu akan mulai berdatangan. Kartika berjalan perlahan menuju sudut pintu masuk utama, berdiri tegak dengan sikap tenang, siap menyambut pertunjukan paling memuaskan dalam hidupnya. Pesta pahit ibu mertuanya akan segera dimulai. Matahari semakin tinggi menyinari halaman depan rumah yang luas dan asri itu. Sejak pukul 10 pagi, gerbang besar telah dibuka lebar untuk menyambut kedatangan para tamu undangan. Kendaraan-kendaraan mewah mulai berdatangan satu persatu, menurunkan penumpang yang berpakaian sangat rapi dan menunjukkan kelas sosial mereka. 500 orang bukanlah jumlah yang sedikit, dan halaman rumah itu segera dipenuhi oleh kerumunan orang yang saling bertegur sapa dengan nada suara yang dibuat-buat. Ibu Dia sudah berdiri di depan pintu utama sejak awal. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Ia merasa menjadi pusat perhatian dunia hari ini. "Selamat datang, Jeng Maya." "Oh, terima kasih sudah menyempatkan hadir di hari spesialku ini," ucap Ibu Dia dengan suara yang sengaja diperkeras agar didengar oleh tamu-tamu lainnya. Ia berkali-kali merapikan tatanan rambut dan aksesoris yang melekat di tubuhnya, memastikan setiap jengkal penampilannya terlihat sempurna.
Ibu Diah benar-benar menikmati momen ini. Baginya, hari ulang tahun ini bukan sekadar merayakan usia, melainkan panggung untuk menunjukkan kekayaan dan keberhasilannya mendidik anak laki-lakinya. Ia bercerita ke sana kemari tentang betapa mewahnya acara yang ia persiapkan, meski dalam hati ia tahu bahwa ia sama sekali tidak mengeluarkan tenaga atau uang sepeser pun. Semua beban itu ia tumpukan pada bahu Kartika yang ia anggap remeh. Ibu, semua tamu sepertinya sudah berkumpul di halaman. Apakah kita tidak sebaiknya segera mempersilakan mereka masuk? Tanya Imron yang tiba-tiba muncul di samping ibunya. Imron sudah mengenakan pakaian formal yang sangat mewah, tampak seperti pengusaha sukses yang jujur. Di belakangnya, Dania tampak berdiri agak jauh di antara kerumunan tamu, berpura-pura menjadi salah satu tamu undangan agar tidak memancing kecurigaan sebelum rencana mereka dimulai. Tunggu sebentar. Imron, aku ingin memastikan semua orang melihat betapa banyaknya kolega penting yang datang hari ini, jawab Ibu Diah dengan nada angkuh. Ia kemudian menoleh ke arah kerumunan dan berteriak kecil. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir. Aku tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk mencicipi hidangan-hidangan istimewa yang sudah disiapkan di dalam rumah. Menantuku, yang selama ini aku didik dengan keras, telah bekerja sejak subuh untuk memastikan kalian semua puas. Para tamu memberikan tepuk tangan kecil, sementara beberapa orang mulai berbisik-bisik ingin tahu seperti apa hidangan yang dijanjikan. Di sudut lain, Kartika berdiri dengan sangat tenang. Ia memperhatikan dari kejauhan, tersembunyi di balik pilar besar dekat pintu masuk. Ia melihat suaminya yang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, dan ia melihat ibu mertuanya yang sedang berada di puncak kesombongan. Kartika merasakan getaran di sakunya. Telepon genggam rahasianya bergetar sekali. Sebuah tanda dari Arman bahwa semua pasukan sudah berada di posisi masing-masing di luar area pandang tamu. Kartika melangkah maju, mendekati Ibu Diah dan Imron yang sedang asyik memuji diri sendiri. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat Ibu Diah sedikit terkejut. Oh, kau di sini, Kartika? Tanya Ibu Diah dengan nada merendahkan. Sudah kau siapkan semua meja hidangannya? Jangan sampai ada piring yang kotor atau sendok yang kurang. Ingat, kalau sampai ada yang mengecewakan, kau sudah tahu apa konsekuensinya bagi posisimu di rumah ini. Kartika menundukkan kepalanya sedikit, menjaga aktingnya hingga detik terakhir. Semua sudah sesuai dengan apa yang ibu perintahkan. Pintu utama ini adalah kunci dari semua kejutan yang sudah aku siapkan sejak jam 3 subuh tadi. Silakan ibu membukanya sendiri dan menyambut para tamu di dalam ruangan yang luas itu. Imron menatap istrinya dengan tatapan dingin. Kau dengar itu, ibu? Mari kita masuk. Aku ingin segera mengakhiri basa-basi di luar ini dan menikmati pesta. Ibu Diah tertawa puas. Ia merasa Kartika benar-benar telah tunduk di bawah ancamannya. Ia membalikkan badan, menghadap ke arah ratusan tamu yang kini mulai bergerak mendekat ke arah pintu utama. Hadirin sekalian, mari kita masuk ke dalam istana anakku tercinta. Di dalam sana, kalian akan melihat kemewahan yang sebenarnya dan merasakan keramahan keluarga kami. Seru Ibu Diah sambil memegang kedua gagang pintu besar yang terbuat dari kayu jati pilihan itu. Ia menarik napas panjang, memasang senyum paling lebar yang pernah ia miliki, dan mendorong pintu ganda itu dengan sekuat tenaga. Kartika berdiri tepat di belakang mereka. Tangannya menyentuh alat pengendali jarak jauh di dalam saku. Begitu pintu terbuka, Ibu Diah melangkah masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu, diikuti oleh Imron yang berjalan dengan penuh percaya diri. Namun, baru 2 langkah memasuki ruangan, gerakan mereka terhenti seketika. Senyum lebar di wajah Ibu Diah luntur, berubah menjadi raut kebingungan yang sangat dalam. Matanya melotot tajam, menyapu ke seluruh penjuru ruangan. Ruangan yang seharusnya dipenuhi dengan deretan sofa mewah, karpet tebal, meja marmer berisi makanan lezat, dan hiasan-hiasan mahal, kini berubah menjadi sebuah ruang kosong yang sangat luas. Tidak ada satupun perabotan yang tersisa. Lantai marmer yang kosong tampak memantulkan cahaya lampu gantung yang untungnya tidak ikut dicopot. Namun suasana ruangan itu terasa sangat dingin dan hampa. Bahkan tirai-tirai besar yang biasanya menutupi jendela sudah hilang, membiarkan cahaya matahari masuk dengan liar tanpa penghalang. Para tamu undangan yang mengekor di belakang mereka mulai saling berdesakan masuk karena ingin tahu. Suara langkah kaki mereka menggema di dalam ruangan yang kosong itu. Bisik-bisik kebingungan segera memenuhi udara, menciptakan suasana yang sangat canggung dan memalukan bagi tuan rumah. Mana makanannya? Mana kursinya? Mengapa rumah ini kosong seperti tidak berpenghuni? Tanya salah satu tamu dengan suara yang cukup keras. Ibu Diah menoleh ke arah Kartika dengan wajah yang sudah memerah karena amarah dan malu.
Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seolah jantungnya berhenti berdetak sesaat melihat kehancuran di depan matanya. Kesombongan yang ia bangun setinggi langit tadi pagi, kini runtuh berkeping-keping dalam hitungan detik. Suasana di dalam ruangan besar itu berubah menjadi sangat kacau. 500 tamu undangan kini benar-benar masuk dan berdiri berdesak-desakan di lantai yang kosong. Mereka semua saling pandang, ada yang menahan tawa, ada yang merasa tertipu, dan banyak yang mulai memberikan tatapan merendahkan kepada Ibu Diah yang tadi begitu sombong di halaman depan. Suara bisikan mereka terdengar seperti dengungan lebah yang sangat mengganggu. Ini bercanda atau bagaimana? Ibu Diah bilang ada pesta besar, tapi rumahnya saja kosong melompong seperti ini. Bisik seorang wanita paruh baya kepada temannya. Mungkin mereka baru saja bangkrut tapi tetap ingin bergaya. Lihat saja wajahnya, dia sepertinya mau pingsan. Sahut yang lain tanpa memedulikan perasaan tuan rumah. Ibu Diah masih mematung di tengah ruangan. Ia berbalik ke arah Imron, mengharapkan jawaban dari anaknya. Namun, Imron juga tampak sama bingungnya. Wajah Imron pucat pasi. Matanya mencari-cari barang-barang yang seharusnya ada di sana. Imron berlari menuju ruang keluarga, lalu ke ruang makan, dan terakhir ke dapur. Ia berteriak histeris saat melihat dapur yang tadinya penuh dengan alat memasak kini benar-benar bersih tanpa ada satupun panci yang tersisa. Kartika, apa yang kau lakukan dengan barang-barang di rumah ini? Di mana semua furnitur dan makanan yang aku beli dengan uangku? Teriak Imron dengan suara yang menggelegar, memenuhi ruangan kosong itu hingga suaranya memantul berkali-kali. Kartika melangkah masuk ke tengah kerumunan tamu dengan langkah yang sangat anggun dan tenang. Ia berdiri tepat di tengah ruangan, tidak jauh dari posisi Ibu Diah yang sedang terduduk lemas di lantai karena kakinya tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya akibat syok. Mengapa kau bertanya padaku, Imron? Bukankah ibu menyuruhku keluar dari rumah ini jika pekerjaan di dapur belum selesai? Karena aku merasa tidak akan mungkin menyelesaikan masakan untuk 500 orang sendirian tanpa bantuan siapapun. Maka aku memutuskan untuk membersihkan semuanya. Bukan hanya membersihkan piring, tapi membersihkan seluruh isi rumah dari barang-barang yang sebenarnya bukan milik kalian. Jawab Kartika dengan suara yang jernih dan tegas, membuat semua tamu undangan terdiam untuk mendengarkan. Ibu Diah mendongak. Matanya berkaca-kaca karena amarah. Kau gila. Semua barang itu milik anakku. Kau pencuri. Polisi. Tolong panggil polisi. Menantuku sudah merampok isi rumahku sendiri. Para tamu semakin riuh. Beberapa orang mengeluarkan telepon genggam mereka dan mulai merekam kejadian memalukan ini. Dania, yang tadi bersembunyi di kerumunan, mencoba merapat ke arah Imron untuk memberikan dukungan. Namun ia langsung menarik diri saat melihat tatapan tajam dari para tamu lainnya yang mulai menyadari kehadirannya. Barang-barang milik Imron. Kartika tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat manis namun mematikan. Imron, silakan kau jelaskan kepada ibumu dan semua tamu di sini. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli semua kemewahan ini? Apakah benar dari kerja kerasmu sendiri? Atau dari bantuan rahasia yang selama ini kau nikmati tanpa tahu siapa pengirimnya? Imron terdiam, lidahnya keluh. Ia tidak bisa menjawab karena ia sendiri sering merasa heran mengapa kontrak-kontrak besar selalu jatuh ke tangannya dengan mudah. Ibu Diah, Anda bilang aku menantu yang miskin dan yatim piatu yang tidak berguna. Anda menyiksaku, mencuri perhiasanku, dan memperlakukanku seperti binatang. Sekarang, di depan semua tamu terhormat ini, aku akan menunjukkan siapa sebenarnya yang menjadi parasit di rumah ini, lanjut Kartika. Kartika merogoh sakunya dan menekan sebuah tombol pada alat pengendali jarak jauh di tangannya. Tiba-tiba, dari arah langit-langit ruang tengah yang tinggi, sebuah layar putih raksasa turun dengan perlahan. Sebuah mesin pemutar gambar yang sudah disiapkan secara tersembunyi oleh tim Arman mulai menyala, menyorotkan cahaya terang ke arah layar tersebut. Apa ini? Hentikan! Jangan lakukan apa-apa di rumahku! Teriak Ibu Diah sambil mencoba bangkit. Namun ia terjatuh kembali. Layar itu mulai menampilkan gambar yang sangat jelas. Video pertama yang muncul adalah rekaman kamera pengawas tersembunyi di dalam kamar Ibu Diah. Di sana terlihat jelas Ibu Diah sedang membuka kotak perhiasan milik Kartika, mengambil kalung emas peninggalan orang tua Kartika, dan memakainya di depan cermin sambil tertawa mengejek. Suara di dalam rekaman itu terdengar sangat nyata. Dasar Kartika bodoh. Dia punya perhiasan bagus tapi tidak pernah dipakai. Lebih baik aku yang pakai agar terlihat seperti nyonya kaya yang sesungguhnya, ucap Ibu Diah dalam rekaman tersebut. Seluruh tamu undangan berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini mereka anggap sebagai sosialita terhormat ternyata
adalah seorang pencuri di rumahnya sendiri. Ibu Diah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia ingin bumi menghimpitnya saat itu juga. Namun, kejutan Kartika tidak berhenti sampai di situ. Video berganti ke rekaman lain. Kali ini lokasinya berada di ruang tamu beberapa minggu yang lalu. Terlihat Imron sedang duduk mesra dengan Dania di atas sofa yang kini sudah tidak ada. Mereka membicarakan rencana untuk menyingkirkan Kartika. "Tenang saja, Dania sayang," ucap Imron dalam video itu sambil mengelus rambut Dania. "Setelah aku berhasil mengambil sisa-sisa aset yang dia punya, aku akan mencari alasan untuk menceraikannya. Kita akan hidup bahagia di rumah ini, dan ibu juga sudah setuju kalau kau yang akan menggantikannya." Dania yang berdiri di antara tamu langsung pucat pasi. Ia mencoba menerobos kerumunan untuk keluar. Namun para tamu menghalanginya dengan tatapan jijik. Beberapa ibu-ibu tamu undangan bahkan sengaja menyenggol bahu Dania hingga ia hampir terjatuh. "Jadi ini alasan kalian mengundang kami? Untuk menyaksikan drama perselingkuhan dan pencurian ini?" tanya seorang pria yang merupakan rekan bisnis penting Imron. "Imron, aku tidak menyangka kau serendah ini. Aku tidak akan pernah mau bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki moral seperti kalian." Imron berlari ke arah Kartika. Wajahnya dipenuhi amarah yang membabi buta. Ia sudah kehilangan akal sehat karena harga dirinya hancur berantakan di depan publik. Tutup layar itu. Perempuan jalang. Kau sudah menghancurkan hidupku." Imron mengangkat tangannya, bersiap untuk mendaratkan pukulan ke wajah Kartika. Para tamu berteriak ngeri, mengira Kartika akan terluka. Namun, sebelum tangan Imron menyentuh kulit Kartika, sebuah tangan yang jauh lebih besar dan kuat mencengkeram pergelangan tangan Imron dengan sangat keras hingga terdengar suara tulang yang berderit pelan. Arman muncul dari balik pilar. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia memelintir tangan Imron ke belakang dan mendorongnya hingga pria itu terpelanting ke lantai marmer yang keras. Imron mengerang kesakitan, memegangi lengannya yang terasa hampir patah. "Jangan pernah berani menyentuh Nyonya Kartika dengan tangan kotor kalian," ucap Arman dengan suara yang berat dan penuh ancaman. Kartika menatap suaminya yang terkapar di lantai dengan tatapan yang sangat dingin. Tidak ada setetes pun air mata atau rasa kasihan di matanya. Pesta ini memang belum berakhir. Namun kehancuran mereka sudah dimulai sejak mereka meremehkan seorang wanita yang selama ini hanya diam dalam kesabaran. Para tamu kini tidak lagi peduli pada makanan yang tidak ada. Mereka jauh lebih tertarik menonton akhir dari keangkuhan keluarga Ibu Diah. Layar raksasa masih bersinar terang di tengah ruangan yang kosong tersebut, menyorot wajah-wajah tegang dari 500 tamu undangan yang kini terdiam kaku. Cahaya dari mesin pemutar gambar itu mempertegas setiap gurat keterkejutan yang terpampang nyata. Tidak ada lagi bisik-bisik, hanya keheningan yang mencekam setelah Arman membanting tubuh Imron ke lantai yang dingin. Erangan kesakitan Imron memecah kesunyian ruangan besar tersebut. Pria yang tadinya berdiri dengan penuh kesombongan dan keangkuhan di halaman depan itu kini meringkuk tidak berdaya, memegangi lengannya yang terasa seperti remuk akibat cengkeraman tak kenal ampun dari Arman. Ibu Diah yang masih terduduk lemas di lantai akhirnya menyadari siapa sosok pria kekar yang baru saja melumpuhkan anaknya. Matanya menyipit, lalu melebar dengan penuh amarah yang bercampur dengan kebingungan luar biasa. Ia menunjuk Arman dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. "Kau tukang kebun sialan. Beraninya kau masuk ke dalam rumahku dan menyentuh anakku. Aku yang menggajimu selama ini. Dasar pekerja rendahan tidak tahu diri," teriak Ibu Diah dengan suara melengking, berusaha menutupi rasa malunya dengan sisa-sisa kesombongan yang ia miliki. Selama ini, Arman memang menyamar sebagai tukang kebun yang pendiam, sering disuruh membersihkan halaman, memotong rumput, dan menjadi sasaran makian Ibu Diah jika wanita tua itu sedang kesal. Arman tidak bergeming sedikit pun mendengar makian tersebut. Ia berdiri tegak di samping Kartika, melipat kedua tangannya di dada dengan sikap sempurna layaknya seorang prajurit. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Ia menatap Ibu Diah dengan sorot mata yang sangat tajam, membuat nyali wanita parubaya itu menciut seketika. "Maafkan saya, Ibu Diah. Anda tidak pernah menggaji saya 1 sen pun. Gaji saya, pakaian saya, dan kesetiaan saya sepenuhnya hanya milik Nyonya Kartika. Saya bukan tukang kebun Anda. Saya adalah pengawal pribadi yang disewa langsung oleh Nyonya Kartika untuk melindunginya dari keluarga lintah darat seperti Anda dan anak Anda," jawab Arman dengan nada suara yang berat, formal, dan bergema di seluruh penjuru ruangan. Pernyataan Arman bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Diah dan Imron. Para tamu undangan pun semakin terkejut.
Mereka mulai menyadari bahwa Kartika bukanlah wanita sembarangan seperti yang selalu diceritakan oleh Ibu Diah. Berbagai pertanyaan mulai bermunculan di benak para tamu, namun mereka memilih untuk tetap diam dan menyaksikan pertunjukan yang semakin memanas ini. Kartika menekan tombol pada alat pengendali di tangannya sekali lagi. Gambar di layar berganti, menampilkan sebuah rekaman baru yang membuat napas para tamu tertahan. Rekaman itu diambil di ruang makan beberapa hari yang lalu. Terlihat Ibu Diah sedang duduk bersama Imron, menikmati hidangan mewah. Dalam rekaman tersebut, Ibu Diah mulai berbicara tentang tamu-tamu yang akan ia undang ke pesta ulang tahunnya hari ini. Imron, kau tahu tidak, teman-teman arisanku itu sebenarnya sangat bodoh dan mudah ditipu. Mereka itu hanya kumpulan wanita tua yang suka pamer harta suami mereka. Aku mengundang mereka hari ini hanya untuk membuat mereka iri melihat rumah kita. Nanti, kau harus merayu suami-suami mereka agar mau menanamkan modal di perusahaanmu. Mereka itu kumpulan orang kaya yang tidak tahu cara menggunakan uang, ucap Ibu Diah dalam rekaman tersebut, diiringi tawa licik yang sangat menyebalkan. Seketika itu juga, suasana di dalam ruangan berubah menjadi lautan amarah. Kelompok ibu-ibu dari kalangan atas yang tadinya berteman dengan Ibu Diah kini menatap wanita itu dengan tatapan membunuh. Mereka merasa sangat dihina dan direndahkan. Wajah mereka memerah menahan marah, merasa diperalat untuk kepentingan bisnis dan kesombongan semata. Oh, jadi begitu kelakuanmu di belakang kami, Diah? Kau pikir kau siapa berani menyebut kami bodoh? Kau yang sebenarnya miskin dan hanya menumpang hidup. Teriak seorang wanita yang merupakan ketua perkumpulan arisan tersebut. Ia melangkah maju dengan penuh emosi, melempar tas tangannya ke arah Ibu Diah namun meleset. Aku bersumpah, mulai detik ini kau dikeluarkan dari perkumpulan kami. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di hadapan kami. Sementara itu, para pengusaha yang merupakan rekan bisnis Imron juga tidak kalah marahnya. Mereka merasa dikhianati setelah mendengar rencana busuk Imron dan ibunya untuk memeras uang mereka. Beberapa dari mereka langsung membalikkan badan, berjalan ke arah pintu keluar. Imron, kerjasama kita putus hari ini juga. Aku akan menarik semua dana yang sudah aku tanamkan di perusahaanmu. Aku tidak mau berurusan dengan penipu busuk sepertimu, ujar seorang pengusaha senior sambil menunjuk wajah Imron yang masih meringis kesakitan di lantai. Melihat kehancuran yang terjadi di depan matanya, Dania yang sedari tadi bersembunyi di belakang kerumunan tamu merasa sangat ketakutan. Ia tahu posisinya sangat tidak menguntungkan. Semua orang sudah melihat wajahnya di rekaman pertama sebagai perusak rumah tangga orang. Dania mencoba melangkah mundur perlahan-lahan, menyelinap di antara celah-celah tamu untuk menuju pintu keluar. Ia menundukkan kepalanya, berharap tidak ada yang menyadari pergerakannya. Namun, gerakannya terbaca oleh sekelompok tamu wanita yang sedari tadi sudah memperhatikan gerak-geriknya. Sebelum Dania berhasil mencapai pintu utama, 3 orang wanita sosialita melangkah menghalangi jalannya. Mereka bersedekap dada, menatap Dania dengan tatapan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mau kemana kau, perempuan gatal? Pesta kan belum selesai. Bukankah kau datang ke sini untuk melihat istri sah dipermalukan? Sekarang nikmatilah pertunjukannya. Sindir salah satu wanita tersebut dengan nada suara yang sangat menusuk. Tolong beri jalan. Saya tidak ada urusannya dengan semua ini. Saya hanya tamu, cicit Dania dengan suara bergetar. Wajahnya pucat dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Tidak ada urusan katamu? Kami semua melihat wajahmu di layar raksasa itu sedang bermesraan dengan suami orang di rumah ini. Beraninya kau datang ke sini dengan kepala tegak. Wanita sepertimu sungguh tidak punya harga diri, balas wanita lainnya dengan suara keras, sengaja menarik perhatian seluruh ruangan. Dania tidak bisa menahan rasa malunya. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia tertunduk lesu. Tidak berani melawan karena ia tahu seluruh mata di ruangan itu memandangnya dengan penuh rasa jijik. Imron melihat Dania diintimidasi, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan membela selingkuhannya, untuk berdiri saja Imron tidak sanggup karena rasa sakit di lengannya dan ketakutan yang menjalar di seluruh tubuhnya melihat tatapan dingin Kartika dan postur mengancam dari Arman. Seluruh tamu undangan kini berbalik menjadi hakim yang memberikan hukuman sosial paling menyakitkan bagi keluarga tersebut. Di tengah hiruk-pikuk cacian dan makian dari para tamu undangan, Kartika tetap berdiri dengan tenang bak sebuah karang yang dihantam ombak. Ia tidak tersenyum, namun sorot matanya memancarkan kepuasan yang luar biasa. Ia memberikan isyarat tangan kepada Arman. Pengawal bertubuh tegap itu segera melangkah mundur, memberikan ruang bagi Kartika untuk menghadapi Imron dan Ibu Diah secara langsung.
Keheningan perlahan kembali merayap di ruangan tersebut ketika para tamu menyadari Kartika akan melakukan sesuatu. Mereka semua menahan napas, menantikan langkah terakhir dari sang pemeran utama yang berhasil membalikan keadaan dengan sangat sempurna. Kartika melangkah mendekati Imron. Langkah kakinya terdengar pelan namun tegas di atas lantai yang kosong. Ia merogoh ke dalam tas kecil yang disimpannya di balik pakaiannya yang rapi. Dari dalam tas tersebut, ia mengeluarkan sebuah map tebal berukuran besar. Tanpa ragu sedikitpun, Kartika melemparkan beberapa lembar kertas dari dalam map tersebut tepat ke arah wajah Imron. Kertas-kertas itu berhamburan dan jatuh berserakan di dada Imron yang masih terkapar di lantai. Baca itu baik-baik, Imron. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah disiapkan oleh pengacaraku, lengkap dengan semua bukti perselingkuhanmu. Aku tidak butuh tanda tanganmu karena prosesnya akan terus berjalan di pengadilan dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Mulai detik ini, kau bukan lagi suamiku, ucap Kartika dengan nada yang sangat datar, seolah ia sedang membuang sampah yang sudah lama membusuk. Imron dengan tangan gemetar meraih salah satu kertas tersebut. Matanya dengan cepat menyapu deretan kalimat yang tertulis di sana. Matanya terbelalak lebar saat membaca bagian pembagian harta. Di sana tertulis dengan sangat jelas bahwa seluruh aset, termasuk rumah mewah ini, kendaraan, hingga sebagian besar saham di perusahaannya adalah murni milik Kartika. Ini tidak mungkin. Rumah ini aku yang beli. Perusahaan itu aku yang membesarkannya. Kau hanya wanita miskin yang tidak punya apa-apa. Dokumen ini pasti palsu, bantah Imron dengan suara serak, menolak kenyataan yang menghantamnya. Kartika tersenyum sinis. Kau sungguh pria yang sangat tidak tahu diri, Imron. Kau pikir dari mana kau mendapatkan modal miliaran rupiah saat perusahaanmu hampir bangkrut tahun lalu? Kau pikir dari mana datangnya klien-klien besar yang tiba-tiba menandatangani kontrak bernilai tinggi denganmu? Kau pikir kehebatanmu yang mendatangkan semua itu? Buka matamu. Aku adalah pemilik sah dari perusahaan induk yang selalu memberimu suntikan dana. Aku membiayai gaya hidupmu, rumahmu, hingga tempat tinggal selingkuhanmu itu, tanpa pernah kau sadari. Pernyataan Kartika membuat napas Imron seakan berhenti. Kepalanya mendadak pusing luar biasa. Seluruh harga dirinya sebagai seorang pria sukses hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia hanyalah sebuah boneka yang hidup dari belas kasihan istrinya yang ia sia-siakan. Kekayaan yang selalu ia banggakan ternyata bukan miliknya sama sekali. Kartika kemudian memalingkan wajahnya dari Imron, beralih menatap ibu dia yang masih menangis terseduh-seduh di lantai, menanggung malu akibat cacian dari teman-temannya. Kartika melangkah mendekat, lalu menjatuhkan sisa map tebal tersebut tepat ke pangkuan ibu dia. Suara jatuhnya map itu terdengar cukup keras, membuat ibu dia tersentak kaget. Apa lagi ini? Jangan siksa aku lagi, Kartika. Cukup. Kau sudah menghancurkan acaraku. Kau sudah mempermalukanku di depan semua temanku. Apa lagi yang kau inginkan dari wanita tua sepertiku? Ratap ibu dia dengan air mata yang membasahi wajahnya yang penuh dengan riasan luntur. Buka map itu, ibu, dan baca angka-angka yang tertera di sana dengan suara keras agar semua orang di sini bisa mendengarnya. Perintah Kartika tanpa ada belas kasihan sedikitpun. Dengan tangan gemetar hebat, ibu dia membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas tagihan yang sangat banyak. Lembar demi lembar ia buka, dan setiap kali ia melihat angka yang tertera di bagian bawah kertas, wajahnya semakin memucat. Matanya terbelalak melihat deretan nol yang sangat panjang. Tangannya semakin gemetar hingga beberapa lembar kertas jatuh berceceran di lantai. Ini tagihan dari mana? Aku tidak pernah berutang sebanyak ini. Angka ini mencapai miliaran rupiah. Ini fitnah. Kau sengaja memalsukan dokumen ini untuk menjebakku kan? Teriak ibu dia histeris, menatap Kartika dengan pandangan penuh keputusasaan. Kartika menggelengkan kepalanya pelan, menatap ibu mertuanya dengan tatapan penuh kebencian yang selama ini ia pendam. Itu bukan fitnah, ibu. Itu adalah fakta dari gaya hidup mewah yang selalu ibu pamerkan. Apakah ibu ingat tentang arisan bodong yang ibu ikuti dan ibu jadikan tempat berutang untuk membeli pakaian-pakaian mahal? Apakah ibu ingat tentang pinjaman uang dengan bunga sangat tinggi yang ibu ambil untuk berjudi di tempat pertemuan rahasia teman-teman ibu? Semua tagihan itu ditujukan kepadaku karena namaku yang digunakan sebagai penjamin tanpa sepengetahuanku. Seluruh tamu undangan kembali terkesiap. Mereka tidak menyangka bahwa kehidupan ibu dia sebobrok itu. Gaya hidup sosialita yang selalu dibanggakan ternyata dibangun di atas tumpukan utang yang menggunung. Selama ini,
Aku yang diam-diam membayar bunga dari semua pinjaman ibu agar para penagih utang tidak datang ke rumah ini dan mempermalukan keluarga kita. Lanjut Kartika dengan nada yang semakin meninggi. Aku melakukannya karena aku masih menganggap kalian sebagai keluargaku. Tapi karena hari ini kalian telah membuktikan betapa busuknya hati kalian, aku menarik semua jaminan tersebut. Karena sekarang kita bukan keluarga. Semua tagihan miliaran rupiah ini jatuh tempo hari ini, Ibu. Ibu Diah menjerit tertahan. Ia memegangi dadanya yang terasa sesak. Pikirannya buntu. Ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar utang-utang tersebut. Semua kemewahan yang ia kira miliknya ternyata hanya ilusi. Ia menatap Imron untuk meminta pertolongan. Namun anak laki-lakinya itu hanya tertunduk lesu di lantai. Sama hancurnya dengan dirinya. Kartika, tolong ampuni aku. Aku ini orang tuamu. Tolong bayarkan utang-utang ini. Aku berjanji akan bersikap baik padamu. Aku akan menyuruh Imron meninggalkan wanita itu dan kembali padamu. Tolong jangan biarkan aku dikejar-kejar oleh para penagih utang itu. Rintih Ibu Diah. Kali ini ia benar-benar mengemis di hadapan wanita yang selalu ia jadikan bulan-bulanan. Namun Kartika hanya berdiri tegak, memandang dua orang yang hancur di kakinya itu dengan perasaan lega. Tidak ada lagi rasa iba. Ia telah menutup pintu hatinya rapat-rapat untuk mereka. Tumpukan utang itu akan menjadi pelajaran paling berharga bagi kesombongan mereka yang tidak memiliki batas. Suasana di dalam ruangan yang luas dan kosong itu terasa semakin mencekam setelah Kartika menjatuhkan tumpukan bukti utang ke pangkuan ibu mertuanya. Tangisan histeris Ibu Diah menggema memantul pada dinding-dinding marmer yang dingin, menciptakan sebuah ironi yang sangat menyayat hati bagi siapa saja yang mendengarnya. Wanita parubaya yang beberapa jam lalu berdiri dengan penuh kebanggaan dan keangkuhan di depan pintu utama, kini tidak lebih dari seorang peminta-minta yang kehilangan segala-galanya. Para tamu undangan yang masih berkerumun di sekeliling mereka hanya bisa terdiam, menyaksikan kejatuhan sebuah keluarga yang ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan dan kepalsuan. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk melangkah maju dan memberikan bantuan. Rasa simpati mereka telah habis terkikis oleh bukti-bukti kebusukan dan niat jahat Imron serta ibunya yang terpampang nyata di layar pemutar gambar. Di tengah kekacauan mental yang dialami oleh Ibu Diah dan Imron, terdengar suara raungan sirene yang sangat nyaring dari arah luar rumah. Suara itu semakin lama semakin mendekat, menembus keramaian kendaraan mewah milik para tamu yang terparkir di halaman depan. Beberapa tamu yang berdiri di dekat jendela tanpa tirai segera menengok keluar dan melihat dua buah kendaraan patroli kepolisian memasuki halaman rumah. Kedatangan pihak berwajib ini rupanya adalah hasil dari panggilan darurat yang dilakukan oleh salah satu tamu undangan beberapa menit yang lalu. Tamu tersebut merasa sangat panik dan khawatir ketika melihat Imron mengamuk dan mencoba menyerang Kartika, sehingga ia memutuskan untuk meminta bantuan polisi demi mencegah terjadinya kekerasan fisik di tempat kejadian. Mendengar suara sirene dan melihat kilatan lampu penanda dari kendaraan polisi, raut wajah Ibu Diah mendadak berubah. Kesedihan dan keputusasaannya tiba-tiba tergantikan oleh sebuah harapan palsu. Pikiran liciknya kembali bekerja. Ia merasa bahwa kedatangan polisi adalah jalan keluar baginya untuk membalikan keadaan. Ia yakin bisa memutarbalikkan fakta dan menggunakan pihak berwajib untuk mengusir Kartika dari rumah yang ia yakini masih menjadi milik putranya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Ibu Diah berusaha bangkit dari lantai. Tubuhnya masih gemetar, namun matanya memancarkan kilat kelicikan yang belum padam. Ia merapikan pakaiannya yang sudah kusut masai, menghapus air mata yang melunturkan riasan wajahnya, dan bersiap menyambut para petugas kepolisian dengan skenario kebohongan yang baru saja ia susun di dalam kepalanya. 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk melalui pintu utama yang terbuka lebar. Wajah para petugas itu tampak tegang dan waspada, bersiap menghadapi segala kemungkinan keributan. Namun, langkah mereka seketika terhenti ketika melihat pemandangan di dalam rumah. Mereka tampak kebingungan melihat ratusan orang berpakaian mewah berdiri berdesakan di dalam sebuah rumah raksasa yang benar-benar kosong melompong tanpa satupun perabotan. Ruangan itu terlihat seperti gedung pertemuan yang belum selesai dibangun, sangat kontras dengan penampilan para tamu yang hadir. Salah satu petugas yang tampaknya merupakan Komandan Regu melangkah maju dan menanyakan siapa pemilik rumah serta apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat tersebut. Melihat kedatangan polisi, Ibu Diah langsung berlari tertatih-tatih menghampiri petugas tersebut. Ia kembali mengeluarkan air mata buaya, berpura-pura menjadi korban yang sangat teraniaya. Ia menunjuk-nunjuk ke arah Kartika dengan jarinya yang bergetar penuh amarah. "Bapak polisi, tolong kami. Wanita berhijab itu adalah menantu saya yang gila. Ini adalah rumah anak saya, Imron. Hari ini kami sedang mengadakan acara perayaan ulang tahun saya,
Tetapi wanita jahat itu diam-diam menyewa puluhan preman untuk merampok seluruh isi rumah kami. Dia mencuri semua perabotan, mencuri semua perhiasan saya, dan sekarang dia mengancam akan membunuh kami berdua. Tolong tangkap dia, Pak. Borgol tangannya dan seret dia ke penjara. Usir dia dari rumah kami sekarang juga. Teriak Ibu Diah dengan suara melengking yang sengaja dibuat-buat agar terdengar memelas sekaligus penuh penekanan. Imron yang melihat ibunya mengambil inisiatif juga mencoba untuk ikut bermain peran. Ia menahan rasa sakit di lengannya akibat bantingan Arman, lalu berjalan perlahan mendekati para petugas polisi. Benar apa yang dikatakan ibu saya, Pak. Wanita itu adalah istri saya, tetapi dia telah merencanakan pencurian besar-besaran di rumah saya sendiri. Pria berbadan besar yang berdiri di sebelahnya itu adalah salah satu preman bayarannya. Dia baru saja menganiaya saya hingga tangan saya hampir patah. Tolong segera tindak tegas mereka berdua. Rumah ini adalah hasil kerja keras saya, dan mereka telah menghancurkan semuanya. Tambah Imron, berusaha meyakinkan pihak kepolisian dengan wajah yang dibuat seolah-olah menahan penderitaan yang luar biasa. Para petugas kepolisian saling berpandangan. Mereka menatap Kartika dan Arman yang berdiri tenang di tengah ruangan. Sama sekali tidak terlihat seperti perampok atau penjahat yang sedang panik. Komandan Regu kemudian menatap Ibu Diah dan Imron bergantian, meminta bukti atas tuduhan serius yang baru saja mereka lontarkan. Namun, sebelum Ibu Diah sempat membuka mulut untuk merangkai kebohongan berikutnya, terdengar suara deheman yang cukup keras dari arah pintu masuk utama. Seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan pakaian rapi melangkah masuk dengan penuh wibawa. Pria itu memegang sebuah tas kerja berbentuk kotak yang terlihat sangat kokoh. Para tamu undangan secara otomatis memberikan jalan bagi pria tersebut, seolah-olah menyadari bahwa kehadirannya akan membawa babak baru dalam pertunjukan ini. Pria itu adalah Bapak Lukman, pengacara pribadi kepercayaan Kartika. Ia adalah seorang ahli hukum yang sangat disegani dan tidak pernah kalah dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan perusahaan milik Kartika. Bapak Lukman melangkah dengan tenang menembus kerumunan, berdiri tepat di hadapan Komandan Regu Kepolisian. Ia tersenyum sopan, lalu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah tumpukan dokumen resmi yang dilengkapi dengan berbagai segel hukum dan materai. Tanpa memedulikan tatapan penuh kebencian dari Ibu Diah dan Imron, Bapak Lukman menyerahkan dokumen tersebut kepada Komandan Regu. Selamat pagi, Bapak Komandan. Nama saya Lukman. Saya adalah kuasa hukum resmi dari Nyonya Kartika. Apa yang baru saja dikatakan oleh kedua orang ini adalah sebuah kebohongan besar dan pencemaran nama baik. Tidak ada perampokan atau pencurian di rumah ini. Semua barang yang dikeluarkan dari rumah ini adalah milik klien saya yang sah, dan klien saya berhak memindahkan barang miliknya kapan saja ia mau. Jelas Bapak Lukman dengan suara yang sangat tenang namun memiliki bobot ketegasan yang tidak bisa dibantah. Suaranya menggema di ruangan kosong itu, memastikan setiap tamu undangan mendengar kebenarannya. Komandan Regu menerima dokumen tersebut dan mulai membacanya dengan teliti. Bapak Lukman kemudian menoleh ke arah Ibu Diah dan Imron yang kini mulai terlihat gelisah. Maafkan saya, Ibu Diah yang terhormat, dan juga Saudara Imron. Anda berdua baru saja menyebut tempat ini sebagai rumah Anda. Namun, menurut sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan, yang salinannya sedang dibaca oleh Bapak Polisi saat ini, rumah mewah ini dibeli dan sepenuhnya didaftarkan atas nama Nyonya Kartika. Saudara Imron tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli properti ini. Imron melebarkan matanya. Napasnya memburu. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Itu omong kosong. Aku yang menandatangani berkas pembeliannya. Aku yang bertemu dengan pihak penjual perumahan ini. Kalian pasti telah memalsukan dokumen itu untuk merebut rumahku. Bentak Imron dengan urat leher yang menonjol. Bapak Lukman tertawa kecil. Tawa yang penuh dengan ejekan elegan. Anda memang bertemu dengan penjualnya, Saudara Imron. Anda memang menandatangani beberapa berkas sebagai perwakilan. Namun, apakah Anda pernah membaca dengan teliti nama siapa yang tercantum sebagai pembeli tunggal di halaman terakhir? Apakah Anda menyadari dari rekening mana aliran dana miliaran rupiah itu berasal? Semua uang tersebut ditransfer langsung dari rekening pribadi milik perusahaan Nyonya Kartika. Anda terlalu mabuk oleh kesombongan sehingga Anda tidak pernah memeriksa keabsahan surat-surat rumah yang Anda tempati selama ini. Anda mengira klien saya adalah wanita bodoh yang bisa Anda tipu, padahal kenyataannya, Anda sendirilah yang masuk ke dalam perangkat hukum yang sangat rapi. Komandan Regu mengangguk pelan setelah selesai membaca dokumen tersebut. Ia mengembalikan berkas itu kepada Bapak Lukman dan menatap Ibu Diah serta Imron dengan pandangan tegas. Dokumen ini asli dan sah secara hukum.
Berdasarkan bukti yang ada, pemilik sah dari tanah dan bangunan ini adalah Nyonya Kartika. Jadi, tidak ada unsur pencurian dalam kasus pengosongan barang. Justru sebaliknya, karena pemilik sah tidak lagi mengizinkan Anda berdua berada di dalam propertinya, maka kehadiran Anda di sini bisa dikategorikan sebagai tindakan penyusupan ke dalam properti orang lain tanpa izin. Ibu Diah kembali lemas. Kakinya terasa seperti agar-agar yang tidak memiliki tulang penyangga. Kebohongannya telah dipatahkan di depan matanya sendiri, di depan pihak kepolisian, dan di depan ratusan tamu yang sejak tadi menertawakannya dalam diam. Tidak ada lagi jalan untuk memutarbalikkan fakta. Tidak ada lagi celah untuk melarikan diri dari kenyataan. Rumah ini, kemewahan ini, semuanya memang bukan miliknya. Kartika melangkah maju, berdiri berdampingan dengan pengacaranya. Ia menatap wajah ibu mertua dan suaminya secara bergantian. Wajah-wajah yang selalu merendahkannya. Wajah-wajah yang selalu menganggapnya sebagai kotoran yang tidak berharga. Kini, wajah-wajah itu terlihat sangat pucat, ketakutan, dan penuh dengan keputusasaan yang tidak berujung. Ibu Diah, Imron, kalian dengar sendiri apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian dan pengacaraku. Semua yang ada di sini adalah milikku, dan mulai detik ini, aku mencabut semua hak kalian untuk menikmati hasil keringatku. Aku tidak akan melaporkan pencurian perhiasan yang ibu lakukan, dan aku juga tidak akan menuntut ganti rugi atas uang yang Imron habiskan untuk membiayai wanita simpanannya. Anggap saja itu sebagai biaya pesangon atas peran kalian selama ini, ucap Kartika dengan nada bicara yang tidak sedikit pun bergetar, memancarkan aura seorang pemenang yang mutlak. Kartika kemudian menunjuk ke arah pintu utama yang masih terbuka lebar, menampilkan teriknya cahaya matahari di halaman depan. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kemenangan yang telah lama ia nantikan, lalu mengucapkan kalimat terakhir yang menjadi puncak dari segala pembalasannya. Sekarang, kemasi semua kesombongan dan kebohongan kalian. Keluar dari rumahku, detik ini juga. Perintah Kartika yang menggema di dalam ruangan kosong itu menjadi penanda akhir dari segala penderitaan yang selama ini ia pendam. Suaranya yang tegas dan lugas tidak memberikan sedikit pun celah bagi Ibu Diah maupun Imron untuk membantah. Komandan regu kepolisian yang memahami situasi tersebut segera bertindak. Ia memberikan isyarat kepada kedua anggotanya untuk bergerak maju dan mengarahkan kedua orang yang kini berstatus sebagai penyusup itu untuk segera meninggalkan area rumah. Para petugas kepolisian melangkah mendekati Ibu Diah dan Imron, memberikan peringatan lisan yang sangat tegas agar mereka mematuhi permintaan pemilik rumah yang sah jika tidak ingin diseret keluar secara paksa dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum. Ibu Diah masih terduduk di lantai, menangis sesenggukan dengan suara yang sangat menyedihkan. Riasan wajahnya telah hancur berantakan, membuat penampilannya terlihat sangat berantakan dan jauh dari kesan wanita kelas atas yang selalu ia banggakan. Ia menatap berkeliling, mencari setitik simpati dari para tamu undangan yang dulu selalu ia traktir makan dan ia berikan senyuman manis. Namun, tidak ada satupun wajah yang membalas tatapannya dengan kelembutan. Teman-teman perkumpulannya memalingkan wajah, merasa jijik karena pernah berteman dengan seorang penipu yang memiliki tumpukan utang bernilai miliaran rupiah. Beberapa tamu bahkan mulai melangkah keluar rumah satu persatu, tidak ingin lebih lama lagi berada di tengah-tengah drama keluarga yang sangat memalukan ini. Mari, Bu, silakan berdiri dan tinggalkan tempat ini. Jangan membuat keributan lebih lanjut atau kami terpaksa mengambil tindakan tegas, ucap salah satu petugas polisi sambil mengulurkan tangannya, bukan untuk menolong, melainkan untuk memastikan Ibu Diah benar-benar berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Dengan sisa tenaga dan rasa malu yang menumpuk di pundaknya, Ibu Diah memaksakan dirinya untuk bangkit. Langkah kakinya gontai. Tubuhnya terhuyung-huyung seolah kehilangan arah. Ia berjalan melewati kerumunan tamu yang menyingkir, memberikan jalan baginya layaknya menghindari sebuah penyakit menular. Setiap langkah yang ia ambil menuju pintu utama terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kakinya. Tidak ada barang berharga yang bisa ia bawa. Ia hanya mengenakan pakaian pesta yang kini terasa sangat berat dan menempel di tubuhnya bagaikan seragam tahanan. Tidak ada tas mewah, tidak ada perhiasan curian yang bisa ia selamatkan. Semuanya tertinggal dalam kehampaan rumah yang pernah ia klaim sebagai istananya. Sementara itu, Imron masih berusaha melawan kenyataan. Ia menolak untuk diusir oleh petugas polisi. Ia merasa gengsinya sebagai seorang laki-laki telah diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Dengan napas terengah-engah, Imron melepaskan diri dari arahan petugas dan berlari ke arah Kartika. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai, tepat di depan ujung sepatu Kartika. Imron menundukkan kepalanya dalam-dalam, kedua tangannya terulur mencoba meraih ujung pakaian Kartika,
Namun Arman dengan sigap menghalangi gerakan tersebut menggunakan ujung sepatunya sendiri, menjaga jarak aman antara Imron dan majikannya. Kartika, kumohon, ampuni aku. Aku hilaf. Aku salah. Aku berjanji akan meninggalkan Dania hari ini juga. Aku akan memutuskan hubungan dengannya dan tidak akan pernah menemuinya lagi. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi untuk membuktikan cintaku padamu. Aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan patuh padamu. Jangan usir aku seperti ini. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku tidak punya uang sepeser pun di rekeningku. Bagaimana aku bisa hidup jika kau mengusirku dari perusahaan dan rumah ini? Tangis Imron dengan suara serak, mengemis belas kasihan di hadapan wanita yang selama ini ia anggap sangat bodoh dan naif. Kartika menunduk, menatap kepala suaminya yang bersujud di kakinya. Wajah Kartika sama sekali tidak menyiratkan rasa iba. Perasaannya terhadap pria ini telah mati seiring dengan hilangnya rasa hormat Imron terhadap pernikahan mereka. Kartika teringat akan malam-malam panjang di mana ia menunggu Imron pulang. Sementara pria itu sedang bersenang-senang menghabiskan uang istrinya bersama wanita lain. Ia teringat akan semua hinaan yang Imron biarkan keluar dari mulut ibunya tanpa pernah ada niat untuk membelanya. Cintamu? Kesempatan kedua. Kartika tersenyum sangat tipis. Senyum yang lebih dingin dari bongkahan es. Cintamu sudah kau jual murah kepada wanita simpananmu itu, Imron. Dan kesempatan kedua hanya diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Bukan kepada orang yang merencanakan pengkhianatan secara sadar setiap hari. Kau menangis bukan karena menyesal telah menyakitiku. Kau menangis karena kau sadar kau baru saja kehilangan sumber uangmu. Sudah terlambat untuk memohon. Imron. Semuanya sudah berakhir. Kartika memalingkan wajahnya, memberikan kode kepada Arman. Pengawal pribadi itu segera membungkuk, mencengkeram kerah belakang pakaian Imron, dan mengangkat pria itu berdiri dengan paksa. Imron meronta-ronta. Namun tenaga Arman terlalu besar untuk dilawan. Arman menyeret Imron menuju pintu utama, menyusul ibu Diah yang sudah berada di halaman depan bersama para petugas kepolisian. Di halaman luar, matahari bersinar sangat terik, memanggang jalanan aspal yang membelah halaman rumah luas tersebut. Udara terasa panas menyengat, sangat kontras dengan pendingin ruangan yang sebelumnya memanjakan mereka di dalam rumah. Ibu Diah berdiri di tengah jalanan beraspal itu, memandang nanar ke arah gerbang besar yang sebentar lagi akan tertutup untuknya. Para tamu undangan mulai membubarkan diri dengan tergesa-gesa. Kendaraan-kendaraan mewah mereka melaju keluar gerbang satu persatu. Beberapa tamu menyempatkan diri membuka kaca jendela hanya untuk melemparkan kalimat sindiran dan tawa merendahkan kepada Ibu Diah dan Imron yang kini berdiri terlunta-lunta di pinggir jalan layaknya gembel yang mengenakan pakaian pesta. Dania, wanita yang menjadi sumber kehancuran pernikahan itu, sudah tidak terlihat dimanapun. Ia rupanya berhasil menyelinap keluar saat semua orang sedang fokus pada kedatangan pengacara. Dania melarikan diri dengan berjalan kaki menembus panasnya siang, menanggung malu karena wajahnya telah terpampang nyata sebagai perusak hubungan orang di hadapan para pengusaha besar. Imron tidak lagi memedulikan kepergian selingkuhannya itu. Pikirannya terlalu kalut memikirkan bagaimana ia harus bertahan hidup besok pagi. Arman melepaskan cengkeramannya saat mereka sudah berada di luar batas pagar rumah. Imron jatuh terduduk di atas aspal yang panas. Ia menatap ibunya yang kini terlihat sangat renta dan kehilangan akal. Beban utang miliaran rupiah tiba-tiba melintas di benak Ibu Diah. Membayangkan para penagih utang yang akan mencarinya besok, jantung Ibu Diah berdetak sangat cepat. Pandangannya mulai kabur, napasnya tersengal, dan sedetik kemudian, wanita parubaya itu ambruk tak sadarkan diri di pinggir jalan yang berdebu. Imron berteriak panik, mengguncang-guncang tubuh ibunya, meminta tolong kepada siapapun yang lewat, namun tidak ada satupun orang yang mau berhenti untuk menolong mereka. Dari balik pagar besi tempa yang menjulang tinggi, Kartika berdiri mengamati pemandangan tersebut untuk terakhir kalinya. Angin siang meniup ujung hijabnya dengan lembut. Ia melihat kehancuran total dari orang-orang yang pernah mencoba menghancurkan hidupnya. Tidak ada rasa bersalah di dalam hatinya. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama ini mengikat pundaknya telah lepas sepenuhnya. Bapak Lukman berdiri di sampingnya. Semua urusan hukum sudah selesai, Nyonya. Pengalihan aset dan pembatalan dukungan dana untuk perusahaan mantan suami Anda sudah mulai diproses. Mereka benar-benar harus memulai semuanya dari titik terendah dengan tumpukan utang yang harus mereka tanggung sendiri. Terima kasih atas kerja kerasmu, Bapak Lukman. Pastikan proses perceraiannya berjalan secepat mungkin tanpa hambatan. Jawab Kartika dengan nada tenang. Kartika kemudian membalikkan badannya,
melangkah menjauh dari gerbang, meninggalkan masa lalunya yang gelap di luar sana. Di ujung halaman, sebuah kendaraan mewah yang baru saja diantarkan oleh supir pribadinya telah menunggu dengan pintu terbuka. Arman berdiri di samping kendaraan tersebut, membungkuk hormat mempersilakan majikannya masuk. Kartika melangkah masuk ke dalam kendaraan itu, duduk bersandar di kursi yang nyaman. Mesin kendaraan menyala dengan halus, melaju perlahan meninggalkan halaman rumah yang kini kembali menjadi miliknya seutuhnya. Hidup Kartika kini benar-benar bebas. Ia akan kembali menjadi pemimpin perusahaannya, menjalani hidup dengan tenang dan damai, membiarkan karma menyelesaikan tugasnya bagi mereka yang sedang meraung di jalanan panas tanpa tempat berlindung.